Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Kasengat Kajubata. Selamat pagi peserta didik di rumah dan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi COVID-19. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan. Pembelajaran pada pagi ini kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu, bab 7 tentang lingkaran dengan submateri sudut pusat dan sudut keliling. Sumber pembelajaran buku matematika SMP _MTS kelas 8 semester genap halaman 72 sampai dengan 76. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling. Lingkaran berpusat di titik O, titik B dan titik C berada pada lingkaran. Sudut COB yang besarnya sama dengan beta disebut sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran menghadap busur lingkaran. Titik sudutnya merupakan pusat lingkaran. Pada lingkaran, titik A, titik B, dan titik C terletak pada lingkaran tersebut atau keliling lingkaran tersebut. Sudut CAB yang besarnya sama dengan alfa disebut sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada keliling lingkaran. Titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran tersebut. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Lingkaran berpusat di titik O, titik A, titik B, titik C terletak pada lingkaran tersebut. M sudut CAO sama dengan M sudut ACO yang besarnya sama dengan B. M sudut OAB sama dengan M sudut UPA yang besarnya sama dengan A. M sudut COD sama dengan 2B dan M sudut BOD sama dengan 2A. Merupakan sudut luar daripada segitiga. M sudut CAB sama dengan A ditambah B. M sudut COB sama dengan 2A ditambah 2B atau 2 kali dalam kurung A tambah B. M sudut COB sama dengan 2 kali dalam kurung A tambah B atau sama dengan 2 kali M sudut CAB atau 2 kali sudut keliling. M sudut CAB sama dengan A ditambah B atau sama dengan setengah kali M sudut COB. Kesimpulannya, bahwa besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling dan sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat.
Sudut keliling menghadap busur yang sama. Sudut BPD pada gambar di samping sama dengan sudut pusat menghadap busur BD. M sudut BCD sama dengan sudut keliling menghadap busur BD, yang besarnya sama dengan setengah dari M sudut BPD. M sudut BAD sama dengan sudut keliling menghadap busur BD, sama dengan setengah dari M sudut BPD, maka M sudut BCD sama dengan M sudut BAD, sama-sama sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu busur BD. Kesimpulannya, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama mempunyai besar sudut yang sama. Sudut keliling menghadap busur setengah lingkaran. Pada gambar di samping, M sudut BPC sama dengan sudut pusat menghadap busur BC yang besarnya 180 derajat atau setengah lingkaran. M sudut BAC merupakan sudut keliling menghadap busur BC, maka besarnya sama dengan setengah dari M sudut BPC atau setengah kali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Kesimpulannya bahwa sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran mempunyai besar sudut yaitu 90 derajat atau sudut siku. Segi 4 tali busur. Lingkaran berpusat di titik B, AB, BC, CD, dan DA merupakan tali busur. Sehingga segi 4 ABCD disebut segi 4 tali busur karena terbentuk dari 4 tali busur. Sudut BAD dan sudut BCD merupakan sudut keliling yang saling berhadapan. M sudut BAD ditambah M sudut BCD sama dengan 180 derajat. Sudut ABC dan sudut ADC juga merupakan dua sudut keliling yang saling berhadapan. Maka M sudut ABC ditambah M sudut ADC sama dengan 180 derajat. Kesimpulannya, sudut-sudut keliling yang saling berhadapan jumlahnya sama dengan 180 derajat. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai A, B, C, dan D pada gambar berikut. Gambar pertama, sudut CAB 70 derajat, tentukan nilai A. Penyelesaiannya, A sama dengan 2 kali 70 derajat, sama dengan 140 derajat. Atau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Gambar kedua, sudut BPC 120 derajat, tentukan nilai B yang merupakan sudut keliling. Penyelesaiannya B sama dengan setengah dari 120 derajat. Atau sudut keliling merupakan setengah dari sudut pusat, setengah kali 120 yaitu 60 derajat. Gambar ketiga,
tentukan nilai C, yaitu sudut keliling menghadap busur setengah lingkaran. 2C jika ditambah dengan C, maka hasilnya harus sama dengan 90 derajat. 3C sama dengan 90 derajat. C sama dengan 30 derajat. Pada gambar keempat, AB sama dengan AC, sudut BPC yaitu D. Sudut A BP 25 derajat, tentukan nilai D. Penyelesaiannya, pertama-tama kita cari sudut BAC. BAC merupakan sudut keliling, yaitu sama dengan 2 kali 25 derajat. Sama dengan 50 derajat. Sudut keliling sudah ditemukan, maka sudut BPC yang sama dengan D atau sudut pusatnya yaitu 2 kali sudut keliling. 2 kali 50 derajat sama dengan 100 derajat. Contoh soal kedua, tentukan nilai P, Q, dan R pada gambar berikut. Gambar pertama, sudut ACB 60 derajat. Tentukan nilai P, Q, dan R jika AD sama dengan CD. Penyelesaiannya, P sama dengan 9 derajat, yaitu sudut keliling menghadap setengah lingkaran. Q sama dengan 90 derajat dibagi 2, yaitu 45 derajat. Dan R sama dengan 30 derajat dipelurih dari 90 derajat dikurangi 60 derajat. Gambar kedua, sudut AOC 150 derajat, tentukan nilai P atau sudut ADC dan nilai Q atau sudut ABC. Penyelesaiannya, P sama dengan setengah dari 150 derajat, sama dengan 75 derajat. Untuk menentukan Q yang merupakan sudut keliling, yaitu setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya yaitu 360 derajat dikurangi 150 derajat, sama dengan 210 derajat, dikalikan setengah, sama dengan 105 derajat. Sekian materi pembelajaran pada pagi ini. Untuk mendalami materi, silakan dikerjakan. Ayo kita berlatih 7.2, halaman 77, soal nomor 1 dan nomor 2. Halaman 78, soal nomor 3, 4, 5, dan 6. Soal ditulis dan dikerjakan di kertas, dikumpulkan pada saat PPM. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan.